Pak, perkenalkan nama saya Yukuna Syahan, NPM 20140029, mata kuliah Perspektif Global. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perspektif global. Perspektif global adalah cara pandang atau cara berpikir terhadap sesuatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan juga harus mementingkan kepentingan global. Dan perspektif global juga merupakan cara pandang yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan adalah kepentingan yang lebih luas. Perspektif global juga memandang di mana seorang pendidik secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk menyelidiki suatu berkaitan dengan isu global. Contohnya itu HAM, keadilan, pendidikan, gender, kekerasan dalam rumah tangga, atau konflik antar kelompok. Ciri-ciri globalisasi yaitu globalisasi perlu didukung oleh kecepatan, informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan saling ketergantungan antar negara. Adanya saling ketergantungan antar negara, pendidikan merupakan bagian dari globalisasi, yakni penyebaran dalam hal gagasan, pembaharuan, dan inovasi. Dalam struktur, isi, dan metode pendidikan dan pengajaran sudah lama menunjukkan globalisasi. Posisi pendidikan dalam perspektif global. 1. Budaya, pendidikan agama. Psikologi, ekologi, pertahanan keamanan, sosiologi keamanan, sosiologi ekonomi, ideologi politik. Ciri globalisasi. 1. Ekonomi. Ekonomi ditandai adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan, kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. 2. Politik. Politik ditandai berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, artinya anggota aktif dalam kehidupan bersama dan menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Contohnya itu menghormati HAM dan masyarakat madani. Dampak globalisasi terkandung menjadi 2, yaitu 1. Positif dan negatif. Positifnya yaitu memunculkan masyarakat mega kompetisi di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula. Era globalisasi adalah era mengajar keunggulan dan kualitas sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Kedua yaitu negatif. Negatifnya di sini yaitu globalisasi melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal dan budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa. Menurut John Hankel, proses mendunia yakni suatu proses pada saat kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi satu konsekuensi yakni yang disignifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Dan pendapat dari Abreu, proses mendunia yakni keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia tunggal. Kita pun memandang globalisasi di dalam kemajuan. Sebagai pendidik, komunikator pada perspektif global yakni tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan global. Secara aktif mencari dan menyimpan informasi bersifat dunia. Mempunyai sifat terbuka mau menerima setiap adanya pembaharuan dan mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Pendidikan yang berwawasan yakni terbagi menjadi beberapa yaitu 1. Budaya, sosiologi, psikologi, ekonomi, agama, ideologi politik, serta pertahanan dan keamanan. 1. Budaya. Budaya mengandung konsekuensi pemantapan atau reformasi budaya yang dijadikan acuan hasil dan dampak pendidikan. 2. Sosiologi. Sosiologi mengandung pengertian bahwa orientasi pokok pendidikan adalah struktur dan fungsi masyarakat yang dijadikan sebagai dasar dan tujuan. 3. Psikologi. Psikologi mengandung arti bahwa proses pendidikan dilihat sebagai interaksi psikologis antar komponen pendidikan.
4. Ekonomi. Ekonomi berorientasi bahwa semua proses dan hasil pendidikan dapat dan perlu dievaluasi secara ekonomi. 5. Agama. Agama menempatkan nurani sebagai bagian yang paling esensial dalam pendidikan atau dalam struktur feeling, sensing, thinking, dan believing. 6. Ideologi politik. Ideologi politik menempatkan pendidikan dalam implementasi ideologi politik. Contohnya demokrasi, konservatisme, liberalisme, keadilan, dan kesejahteraan. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan di sini menempatkan pendidikan dalam konteks pertahanan atau bela negara dan keamanan bangsa dan negara. Sekian Pak hasil dari penjelasan saya. Terima kasih Pak.